Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita, memberikan sukacita, memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memenuhi kami dengan indahnya kasih-Mu, hadirat-Mu di dalam setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya. Saat ini kami rindu Tuhan untuk bersekutu. Kami berjumpa pribadi dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita datang menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan pujian, penyembahan, naikkan mazmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, datang memuji Yesus. Hanya bagi-Mu pujian kami, Yesus. Mari sembah Engkau, ku sembah Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus. Kami menyembah-Mu malam ini. Saya Engkau yang layak terima pujian kami. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Dia-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak disembah. Yesus, dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Bapa mulia.
menyembahmu, menyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu Yesus, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Oh, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan, Kau yang layak terima sembah kami. Hanya Kau Yesus, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, kami menyembah-Mu malam ini Tuhan. Bapa mulia, seumur hidupku, Engkau kan menyembah-Mu. Engkau ku sembah, ku sembah. Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, hanya Bagi-Mu pujian kami, hanya Bagi-Mu hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh berharga Engkau Yesus, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, Engkau Yesus, Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, Yesus, Bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Hormat dan kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga,
ternilai. Oh, salibmu, salibmu Tuhan, Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga Engkau, Yesus Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu, oh salib-Mu Tuhan, Yesus, Kau yang layak terima pujian dan kemuliaan hormat hanya nama-Mu, Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu, makasih Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga, Yesus, 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 bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, hormat, yes, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau. Lebih lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat dan kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus, Yesus, berharga Engkau, sungguh berharga bagiku Tuhan. Kami bersyukur senantiasa Tuhan. Oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu kami terima keselamatan hari ini Tuhan. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita daripada-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Sebab itu kami mau menyatakan di hadapan Engkau dalam setiap perkara dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami percaya bahwa senantiasa kuasa-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu itu turun atas setiap kami, melingkupi hati kami Tuhan. Haleluya. Oh, hatiku memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan. Angkat tanganku, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah
angkat tanganku. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku Tuhan, dalam keadaan kami percaya sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji-Mu, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Kami mengangkat setiap tangan kami sebagai tanda Tuhan. Kami percaya apapun yang dalam terjadi keadaanku, dalam keadaanku, sukacitaku ya Tuhan hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam setiap perkara kami Tuhan, dalam keadaan sukacitaku. Mari dengan iman, dengan percaya, nyatakan hatiku bersuka, amin, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, dalam keadaan sukacitamu ada di dalam-Mu. Haleluya. Mari dengan iman kami percaya Tuhan, bahwa senantiasa dalam perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan selalu menyertai hidup kami. Selalu ada damai sejahtera-Mu atas kami Tuhan. Sebab itu kami dimampukan, kami disanggupkan. Kekuatan-Mu senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, mari lagi bersama nyatakan hatiku bersuka, kami memuji-Mu, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. ku angkat tanganku. Oh, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari dengan iman katakan Hatiku bersuka, haleluya. memuji nama-Mu. Jiwaku Tuhan, Jiwaku bermegah. kami mengangkat setiap hati kami. Angkat tanganku. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam setiap keadaan kami dalam Tuhan, keadaanku, sukacitaku Tuhan hanya di dalam-Mu. haleluya. Mari dengan segenap hatimu satu kali lagi bersama nyatakan hatiku bersuka, memuji biar segala nama-Mu. pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam setiap keadaan dalam kami, keadaan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Satu kali lagi bersama nyatakan oh, hatiku bersuka, memuji-Mu, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang Dalam terjadi setiap keadaan kami, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami
kami bersyukur senantiasa dalam hidup kami. Kami percaya sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara. Hari ini saya masih pelayanan di Amerika dan hari ini berada di New Hampshire ya. New Hampshire dan puji Tuhan saya bertemu dengan seorang jemaat Mesbah Doa yang ternyata kesaksiannya itu wow saudara ya. Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Sandra. Masih Sahertian tapi saya dipanggilnya Ade. Ya, terus Ibu juga dengar Mesbah Doa kan? Iya. Puji Tuhan ya. Rajin. Iya, jadi tadi kita ini lagi ngobrol, saya diajak ngopi nih sama jemaat-jemaat Mesbah Doa. Diajak ngobrol dan Ibu Sandra cerita bahwa suaminya itu pernah meninggal. Makanya kalau dengar khotbah saya yang berkata, ya kalau belum waktunya mati ya nggak mati, tapi kalau sudah waktunya mati ya mati. Terus Bu Sandra cerita saudara, iya kalau suami saya dengar tuh bilang, benar itu yang Bu Debbie ngomong itu aku banget. Karena suaminya pernah meninggal. Oke saudara, nggak lama-lama kita akan mendengar kesaksian dan bagaimana suaminya melewati dan Ibu Sandra sendiri imannya itu luar biasa. Mereka mengalami Tuhan. Ya Bu bisa cerita nggak bagaimana awalnya tuh suami waktu sakit? Oke, jadi singkatnya aja, memang suami saya itu waktu awal sakitnya dia itu bukan sakit yang ada demam, iya, pusing, bukan yang berbulan-bulan ya? Sama sekali enggak. Jadi nggak ketahuan. Dia tuh sehat, paginya sehat, tapi sorenya tahu-tahu udah di emergency. Jadi dia cuman bilang kami habis makan siang, dia cuma bilang, aduh kok saya kalau batuk cuman gitu langsung keluar darah segar. Darah segar. Jadi waktu itu jam 1 saya pikir karena kita makan spaghetti. Mungkin ada yang nyangkut saus. Gitu ya, ada yang nyangkut sausnya. Ternyata waktu jam 3 dia telepon lagi, masih ada lagi. Saya udah bilang sama dia, minum yang banyak, itu mungkin sausnya nyangkut. Ternyata bukan saus, saudara. Jadi itu ternyata memang darah segar. Waktu dia jemput saya dia cuma gitu sedikit. Jadi kalau dibilang batuk, itu dia nggak batuk, saudara. Jadi bukan yang apa gimana. Sama sekali dia tuh selama dia sakit pun dia nggak batuk. Jadi cuman gitu aja tuh langsung darah tuh keluar banyak dan segar gitu ya. Dan saya ingat waktu itu kalau nggak salah hari Kamis, jadi Jumatnya langsung waktu kita ke emergency dia nggak boleh pulang lagi. Semua dokter udah berpikir ini adalah TBC ya, karena kami orang Asia Indonesia udah pasti namanya bahwa pasti ada virus TBC di Amerika gitu. Rahasia dicurigai. Pasti udah pasti. Jadi walaupun hasilnya waktu itu belum final, tapi dokter udah pastikan ini pasti TBC gitu. Jadi pertama memang diperlakukan seperti orang TBC. Jadi kami diisolasi, nggak boleh keluar, nggak boleh kerja. Jadi ada nurse yang datang berapa hari, 2 hari sampai menunggu hasil yang benar-benar final gitu ya. Jadi berapa hari kemudian keluar. Katanya, waduh ada apa di paru-parunya, kayak ada flek, terus dokter bilang kayaknya cancer, kayaknya apa, kayaknya ini, semua kayaknya hanya menduga-duga, tapi keadaan suami saya terus keluar darah, akhirnya berapa hari kemudian dia kayak diikat gitu saudara, arterinya supaya nggak keluar perdarahan. Ya. Tapi waktu itu Jumat di operasinya, dokternya bilang kalau sampai dengan Jumat lagi dia nggak apa-apa, maksudnya nggak ada darah sampai Jumat lagi berarti dia udah oke. Tapi kalau ada darah lagi harus dioperasi besar, harus angkat paru-paru. Ternyata 1 minggu Jumat pagi lah ya jam 10-an gitu dia telepon saya, dia bilang ada darah lagi. Jadi itu udah 1 minggu keluar lagi darahnya dan harus operasi. Dan waktu operasi pertama dokternya bilang ini diangkat sedikit, cuman 2 jam, cuman karena dibuka terus ditutup lagi semuanya kira-kira 4 jam. Nah waktu itu dokternya sebelum masuk ruang operasi, dokternya udah ngomong sama suami saya juga, dokternya bilang kira-kira 50%. Jadi 50% bisa lewat ya? Iya, jadi dia itu cuman 50% jadi dokternya bilang ya kami berterus terang ini 50-50 lah ya. Jadi suami saya waktu masuk juga suaminya saya bilang
ini yang dia rasain waktu selama dari kamar sampai ke ruang operasi. Dia bilang semua firman Tuhan yang saya dengar itu kayak diputar di kuping. Oh, jadi dia langsung dan dia ingat semua firman Tuhan itu dia ingat. Selama dia didorong dari kamar sampai ke ruang operasi, dia bilang itu udah kayak itu semua tuh dia ini kayak kedengeran lagi gitu. Makanya paling penting mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam keadaan-keadaan yang kayak gitu itu semua muncul gitu. Jadi waktu itu mulai jam 2. Ibu juga sudah berserah ya Mas? Ya, waktu saat itu, waktu dibilang 50-50, jujur saya bilang kalau saya sih 100% sembuh. Saya bilang, dan saya udah beriman dari waktu dia bilang 50-50, sembuh 100%. Jadi diperkirakan jam 6, ya jam 6 tuh udah selesai kan, karena kan jam 2, 4 jam, jam 6 tuh dokternya bilang, oh itu malah kelebihan gitu. Jadi pasti mungkin sebelum jam 6 mungkin udah, karena ini operasinya udah biasa buat dokter-dokter untuk ngambil paru-paru. Ditunggu-tunggu jam 10, akhirnya saya telepon ke ruang operasi. Saya bilang ini udah jam 10 loh. Saya bilang gitu. Ini kata ini udah 8 jam, 2 kali lipat. Terus dia bilang, dokternya bilang tunggu nanti saya keluar saya kasih tahu. Akhirnya dokternya keluar sekitar setengah 12. Jadi dia bilang berapa jam itu total? Totalnya itu 12 jam lebih. Perkiraan 4 jam. Perkiraan 4 jam. 12 jam. Jadi sekitar jam setengah 12 dokternya keluar, dokternya bilang ternyata keadaan paru-paru suami saya itu udah kayak buah busuk. Jadi udah jemek ya istilahnya. Jadi jatuh ke dinding kulitnya ya, gitu. Jatuh. Sudah jatuh. Jadi jatuh itu sudah kayak buah mata busuk. Jatuh gitu. Jadi dia benar-benar udah nempel. Saking karena dia nempelnya itu dikikis satu-satu. Dikikis satu-satu itu yang bikin lama karena udah hancur sekali. Itu paru-parunya tuh udah nggak bisa, kalau lihat mungkin film-film atau ambil paru-paru kan blok taruh di ini masih utuh. Dia punya enggak. Jadi benar-benar kecil-kecil gitu satu-satu karena udah hancur sekali. Itu tuh benar-benar hancur paru-parunya. Jadi itu diangkat itu kalau nggak salah sedikit sih sepertiganya lah dari paru-parunya. Terus akhirnya udah selesai. Dia masuk ICU, saya juga udah bilang, itu sekitar jam 2 dia masuk ICU, saya juga bilang sama dokternya, sama susternya, saya bilang, ada sesuatu yang aneh gitu loh, karena dia perdarahannya banyak. Saya memang bukan dokter, bukan suster ya, saya nggak tahu, tapi kalau saya lihat secara akal saya, kalau darah keluar segitu banyak, gimana 1 jam lagi? Jadi sudah habis operasi tetap pendarahan terus? Berdarahnya tuh keluarnya jadi dia itu pakai 3 chest tube ya, untuk keluarin kan darah kotor ya istilahnya kalau orang habis operasi kan. Nah ini 3, banyak tuh saudara, 3 gede-gede lagi kan. Nah itu keluarnya tuh kayak kita pasang ledeng keras gitu. Nah enggak, untuk akal pikiran saya buka sekali bukannya itu kan keras sekali, bukan yang kalau darah kotor pikiran saya kan keluarnya kan enggak kayak ini tuh kayak keran yang dibuka gitu. Saya wah ini enggak wajar, menurut saya enggak wajar. Saya udah mention itu ke dokter, ke suster. Itu di ruang ICU? Di ruang ICU, terus mereka bilang oh ini biasa kalau untuk operasi besar. Akhirnya saya minta untuk stay, nggak boleh karena itu ICU, nggak boleh ditemenin. Akhirnya saya pulang, tapi baru juga pegang kunci, baru mau buka pintu rumah, saya ditelepon karena suami saya kritis ternyata. Waktu saya sampai di rumah sakit di ICU, itu suami saya udah keadaannya kepalanya di bawah, jauh di bawah, kakinya di atas, bantalnya udah merah karena darah keluar dari kuping, dari mata, dari hidung, dari mulut, semualah yang ada lubangnya keluar lah pokoknya. Itu semua udah darah semua gitu. Dan saat itu saya itu dia udah dikeliling dokter, suster yang udah pakai, jadi udah siap untuk masuk. Dan tim dokternya dia itu ada 8. Jadi dan saya mengucap syukur segitunya Tuhan menjaga kami. Justru tim dokter, kepala dokter, jadi dari tim itu leadnya itu adalah anak Tuhan. Waktu ibu datang dokter bilang apa? Dokter udah bilang kalau ini udah terlalu krisis gitu loh. Jadi saya disuruh ngomong sama suami saya. Jadi suami saya tuh bikin sadar lah untuk beberapa detik. Mereka mau bikin sadar supaya suami saya supaya saya bisa ngomong sama suami saya. Karena sudah mau meninggal. Karena sudah istilahnya udah. Dokter bilang kami akan berusaha untuk berhentiin darah waktu operasinya nanti, tapi di bawah sadar
akan berusaha untuk berhentiin darahnya, tapi secara manusia itu tidak mungkin kalau suami saya hidup lagi gitu loh. Dia bilang saya nggak akan kasih berapa persen karena secara manusia udah 0%. Karena suami saya keadaannya udah segitu parah, udah berdarahan semuanya. Hidung dan mulut ya. Semua udah matanya, kalau pernah lihat nonton film vampir tuh matanya tuh udah merah, udah merah sekali matanya. Jadi akhirnya saya bilang sama suami saya di depan dokter, saya bilang saya akan lihat kamu lagi setelah operasi. Cuman dokternya nggak puas dengan apa yang saya ngomong ke suami saya. Itu ibu sempat ngomong apa di dalam nama Yesus? Iya, saya bilang kamu akan nggak apa-apa karena dalam nama Yesus kamu sembuh. Gitu, kamu nggak apa-apa. Dan dokternya nggak puas karena maksudnya tuh dokternya mau saya tuh ngomong kata-kata terakhir lah gitu ya. Dan saya kekeh, saya bilang enggak. Jadi itu saya nggak mau. Iya, jadi dokternya tuh bilang sama Bu, jangan cuma ngomong dalam nama Yesus sembuh, ibu ngomong kata-kata terakhir. Iya. Suaminya udah mau meninggal, gitu ya. Saya nggak mau. Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Saya percaya saya akan lihat suami saya dalam keadaan yang sehat. Saya bilang dalam nama Yesus dia nggak apa-apa. Saya bilang enggak, dia nggak apa-apa. Saya bilang terus suami saya nggak apa-apa. Gitu, dan dia akhirnya masuk lagi ke ruang operasi, walaupun sebelumnya itu saya tuh sampai digini-giniin sama dokternya, kamu yakin gimana, kami kasih lagi 3 detik untuk ngomong, jangan sampai nanti menyesal. Itu yang jangan sampai nanti menyesal. Saya bilang enggak, karena saya nggak bilang, saya bilang sama dokter saya tidak bilang menyesal, karena saya tahu saya akan lihat suami saya dalam keadaan yang sehat. Akhirnya dibawa lagi ke ruang rumah operasi. Waktu itu masuk sekitar setengah 4, jam 4-an gitu. Sebelum jam 4, saya tahu itu pasti sebelum jam 4 dia masuk ke ruang operasi. Terus dokter keluar lagi. Kalau dokternya sekitar jam 7 dokternya keluar. Saya dikasih kayak warning gitu ya, jangan kaget karena nggak akan ada infus, nggak ada apa-apa karena memang suami saya udah shut down. Jadi kalau shutdown itu sudah tidak bisa menerima, udah tidak berfungsi, tidak bisa berfungsi. Iya. Syarafnya dimasukin infus atau apa, sudah tidak bisa. Udah nggak bisa karena dokternya bilang kalau dimasukin infus darah keluar. Itu naik gitu kali ini karena udah badannya udah nggak mana karena udah shutdown. Nah, jadi kalau di sini dibilang shutdown tuh itu berarti ya udah tinggal tunggu lah ya gitu. Waktu. Nah terus waktu dia keluar dia itu kuning, bengkak. Tapi waktu itu kan ibu sempat ngomong masuk lagi aja. Nah iya, jadi waktu dia keluar itu kuning, bengkak, tuh saya bilang coba angkat ininya selimut selimutnya yang karet tuh yang panas, yang kayak selimut panas. Terus saya bilang coba diangkat. Terus waktu diangkat, wah badannya benar-benar bengkak, kuning sekali. Terus saya bilang suami saya perlu dioperasi lagi. Saya bilang, saya tahu ini mesti dioperasi. Dokternya bilang operasi apa ya? Bagaimana? Ini saya kayak cuma nunggu aja. Ini sebenarnya cuma nunggu karena memang organ suami saya tuh udah mulai turun, udah shutting down gitu. Jadi udah benar-benar tinggal tunggulah gitu. Terus saya bilang enggak, saya tahu ini mesti dioperasi lagi. Terus akhirnya setelah ngomong-ngomong gini, dokternya bilang ya sudahlah gitu loh, ya terserah ibu lah, udah istrinya sih udah agak stres gitu karena nggak tidur. Ini dokter Amerika dan waktu itu berapa dokter? 8 dokter dibantah sama Ibu Sandra yang bukan dibantah dengan Iman dibantah dengan Iman bukan medical. Dokternya bilang kita udah nggak bisa apa-apa, ini suaminya aja udah nggak bisa terima obat, sudah bengkak semua, sudah kuning sampai ke kuku-kukunya, udah ya enggak, mesti masuk lagi. Harus masuk lagi. Terus dokter, saya bilang sama dokternya, saya akan tanda tangan apapun yang harus saya tanda tangan, saya nggak akan menuntut karena saya tahu ini permintaan saya untuk suami saya dioperasi lagi. Tapi saya tahu ini yang Tuhan mau. Akhirnya suami saya masuk lagi, baru masuk 10 menit dia meninggal, berhenti, benar-benar berhenti. Jadi semuanya berhenti gitu ya. Stop semuanya, peralatan malah stop lewat. Gitu ya. Akhirnya dokter keluar, ya udah nggak ada gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, masuk aja lagi. Saya pun nggak tahu, kalau saudara tanya sama saya kenapa saya ngomong, saya juga nggak tahu sih kenapa saya bisa ngomong begitu. Saya bilang nggak apa-apa, terusin aja. Saya nggak bilang masuk lagi, saya cuma bilang terusin aja. Iya, jadi saudara bayangkan ya, Bu Sandra dengan Iman suruh dokter tetap tangani operasi. Ketika dokter ya udahlah, biar kita tangan kita ini aja.
Begitu dokternya masuk, semua oksigen berhenti, alat-alat semua berhenti, dan dokter keluar lagi ngomong suamimu sudah meninggal. Cuman saya bilang terusin aja. Ya mungkin terus. Ya mungkin memang saat itu semua udah mikir saya udah agak-agak kali ya. Cuman saya pikir enggak lah ya, memang kalau orang beriman kadang-kadang dianggap gila kali ya. Terus akhirnya dia cuman mungkin ya senang-senangin saya aja, mungkin mereka pikir saya in denial gitu loh, maksudnya nggak mau terima kenyataan gitu ya. Ternyata benar, waktu dia masuk kaki semuanya ini dokter paru-parunya ada di luar, dia nggak masuk, dia tuh nemenin saya gitu kan. Akhirnya ternyata waktu pada dia balik sendiri, suami saya langsung ada lagi berdetak, semua hidup lagi. Tanpa dibantu. Sudah beberapa menit ya? Iya, tanpa dibantu itu. Tanpa dibantu dokter, karena memang nggak bisa dibantu karena dia tidurnya tuh dia miring gini ya, karena kan yang dibuka dari depan sampai belakang, jadi dia dibuka setengah ya. Jadi saya lupa. Jadi saya lupa waktu dia operasi kedua itu yang dia bengkak semua itu tuh tulang iganya juga sampai diambil satu. Karena segitu parahnya ini, karena paru-parunya dia itu nggak cuma jatuh melekat ke kulit, tapi di iganya juga udah jadi nempel. Jadi itu mesti diangkat juga. Makanya dia agak miring sekarang, karena memang benar-benar udah satu buat saya, jadi saya, jadi istrinya tulang rusuknya, yang satu beneran diambil saudara. Tapi ya itu mujizat. Jadi udah diambil satu lagi. Jadi waktu yang ketiga ini akhirnya saya juga kaget dia hidup lagi. Kaget dia hidup lagi, dan sekali lagi saya sungguh mengucap syukur Tuhan itu benar-benar taruh setiap orang di hidup kami itu orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai. Jadi dokternya itu adalah anak Tuhan, dia dapat hikmat, dia tinggalin segini paru-paru kecil sekali. Terus dia dikasih hikmat sama Tuhan untuk taruh plasma beku itu untuk ditiban. Jadi dia ada 4 plasma beku untuk menyangga dan memberhentikan semua. Dan ternyata benar, semua berhenti perdarahannya, dan suami saya ini napas lagi dan semuanya. Waktu dia keluar dari ruang operasi itu udah kembali normal. Udah kembali normal, itu udah hampir jam 2 siang. Jadi suami saya tuh 24 jam lah keluar masuk. Waktu dia keluar udah normal, udah nggak kuning, udah nggak bengkak. Terus saya bilang, nah ini yang benar gitu ya. Dan mungkin dari situ dokter juga lihat, oh ya dia ternyata nggak gila-gila amat gitu ya. Ternyata, tapi saya juga yakin, percaya itu menjadi kesaksian buat dokter loh. Karena waduh, ini dalam nama Yesus ya, ibu benar-benar menyatakan itu. Akhirnya akhirnya keluar. Memang secara jadi kadang-kadang kita tuh kalau bilang dalam nama Yesus sembuh, kita mau sembuh. Suami saya nggak begitu saudara. Dia sembuh tapi nggak 1 hari, nggak 1 minggu, nggak 1 bulan, nggak 1 tahun, beberapa tahun. Jadi ada prosesnya gitu ya. Dan prosesnya naik turun dan sebagainya. Tapi dan kalau yang paru-paru tinggal sedikit itu udah hampir penuh, udah hampir sama dengan menurut dokter memang paru-paru tuh bisa ngembang, tapi paling cuma seberapa gitu ya. Nah ini benar-benar sisanya segini cuma bisa 2 kali lipat, nggak mungkin. Dan ternyata ini hampir full. Dan menurut dokter itu tidak pernah. Itu satu mujizat lah. Secara medis tidak mungkin. Iya, karena yang disisain itu segini. Karena kasihan juga dokternya ini, dia itu ditanyain sama dokter yang lain, kenapa kamu tinggalin segitu? Jadi dokternya itu dipertanyakan sama dokter-dokter yang lain. Karena dia ketua, kenapa kamu tinggalin segitu, untuk apa? Kenapa nggak diangkat aja semua mungkin lebih baik. Iya, sudah busuk juga toh. Iya, jadi dia juga bingung. Saya juga nggak tahu kenapa saya tinggalin. Tapi ternyata dia besar. Sel-sel baru. Jadi justru tumbuh sel-sel baru. Yang disayangkan, jadi dokter-dokter nanya, loh kenapa kamu tinggalin? Cuman segini kok dia ditinggalin, misalkan cuma segini ya buang aja gitu, mungkin lebih baik ya. Tapi enggak, justru yang segini ini jadi lebih buat utuh kembali loh, seperti paru-paru gitu loh. baru. Jadi seperti paru-paru baru. Dan puji Tuhan, pemulihan yang sungguh luar biasa. Proses kesembuhannya sekali lagi saya bilang nggak 1 hari, nggak 1 jam, nggak 1 minggu, nggak 1 bulan, nggak 1 tahun, beberapa tahun dia proses. Akhirnya saudara, beberapa bulan suami dan Ibu Sandra harus mendampingi suaminya dari ICU sampai akhirnya di kamar biasa. Dan kemudian dokter bilang apa Bu? Ya
Ini sih sembuh tapi Ini sembuh tapi ada tapinya. Ada tapinya karena memang dia kan pernah karena dia pernah jadi kan oksigen katanya nggak baik ya. Iya. Jadi pernah terhenti lah oksigennya. terhenti oksigen. Jadi kita nggak tahu ini gimana kalau sembuh nih dia otaknya. Gitu dan udah pastinya short memorinya bakal hilang beberapa saat, akan timbul lagi tapi akan hilang beberapa saat. Jadi suaminya kayak orang amnesia, nggak ingat siapa-siapa. Terus udah gitu juga diragukan lah gitu loh kemampuan otaknya gitu karena keadaan ya, karena dia juga sempat imannya tergoyang. Saya sempat gimana ya Tuhan gitu kan, terus tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Kata Bu Sandra gini, aduh saya mungkin salah berdoa ya, karena kasihan juga suami sembuh tapi hilang ingatan sama dengan sama aja suami gila ini. Karena saya berdoa tuh saya bilang sama karena waktu itu memang yang besuk suami saya tuh udah pakai nangis, sudah pakai selang semua ya Bu. Karena selang semua, jadi saya pikir suami saya mungkin jadi saya berdoa, Tuhan apa salah saya nih terlalu beriman untuk dia sembuh gitu ya. Tapi waktu saya berdoa itu karena saya lihat banyak yang nangis, banyak ini, itu saya bilang aduh Tuhan, mungkin memang sebenarnya saya memaksakan kehendak saya bukan kehendak Tuhan. Buat apa dia hidup kalau untuk lumpuh, apa kalau, gitu kan, kalau karena dia mesti pakai oksigen terus. Jadi waktu dia dilepas dia menggap pakai lagi, menggap lagi, dan itu berbulan-bulan dan itu kan lama ya. Jadi saya pikir waduh Tuhan, ini dia bisa nggak ya hidup nggak pakai oksigen, bisa nggak gitu. Jadi saya langsung bertanya sama Tuhan, salah kali saya berdoa, berimannya mungkin saya salah ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ya sudahlah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sepertinya kan ini kalau emang Tuhan mau ambil aja. Akhirnya kalau menyerah ya. Karena saya pikir waduh kalau begini ya sudahlah saya menyerah. Akhirnya waktu saya berdoa gitu justru Tuhan kasih saya yang berdaulat, kata Tuhan. Mati hidup itu saya yang berdaulat. Dan itu langsung dijawab sama Tuhan seperti itu. Saat itu juga saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya salah. Apapun itu saya akan hadapi. Waktu dia mulai bisa sadar di sini, ternyata dia tuh sebelah agak lemah gitu ya. Jadi waktu dia agak lemah, tapi dia nggak mau pakai kursi roda. Dia nggak. Jadi saya yang tuntun dia segala macam. Saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan, karena saya berpikir dengan kekuatan saya, dengan apa yang saya bisa lihat, apa yang saya bisa dengar. 489.000 sekian. Saya dapat bill ini, tapi jujur saya nggak bisa bayar. Terus mereka nanya, jadi bisanya berapa? Ya saya ketawa, 1% aja saya nggak bisa, gitu kan. 1% dari 5.000, saya nggak punya yang dari 5.000. Bapak terima kasih buat malam ini, kami bersyukur kami mendengar tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Berkati semua jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, berkati Tuhan untuk mereka juga boleh terus hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan, damai sejahtera dan sukacita. Mari buka hati dan tangan kita Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup setiap kita, dan kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya